Langit malam pekat, tanpa satupun bintang yang berani menyembul di balik awan kelabu yang menggantung berat. Aroma tanah basah yang khas sudah tercium, pertanda hujan akan segera mencurahkan isinya. Gema azan Isya masih merdu terdengar dari masjid di perempatan jalan, seolah melambai-lambai di antara heningnya malam. Ira dan Nadia baru saja memarkirkan motor matic mereka masing-masing di halaman rumahnya, setelah hampir 1 jam membelah jalanan yang ramai dan berliku. Nadia dan Ita, yang sedari tadi sudah tak sabar, langsung melompat turun dan berjalan cepat menuju teras. Langkah mereka ringan, diiringi tawa kecil yang sesekali pecah. Sementara itu, Ira dengan sabar membantu Ari turun dari motor matic merah jambu kesayangannya. Ira, dengan langkah yang sedikit tertatih, menuntun Ari menuju teras, tempat kedua orang tuanya sudah menunggu mereka sejak tadi, duduk santai sambil menikmati kopi hangat. Aroma kopi robusta yang pahit dan kuat langsung menyambut kedatangan mereka. Ira mendekati ibunya, mencium tangannya dengan hormat. "Maaf, Ibu, kami pulangnya sedikit kemalaman." Nadia dan Ita keasikan main air, ucapnya lembut, suaranya sedikit serak karena angin malam. Ibunya, dengan senyum hangat, membelai rambut anak gadisnya itu. "Iya, tidak apa-apa, sayang. Yang penting kalian semua sudah tiba dengan selamat." Sentuhan lembut ibunya terasa menenangkan, menghapus sedikit rasa bersalah yang sempat menghantui Ira. Sedangkan Ita beralih ke ayahnya, mencium tangannya dengan senyum lebar. "Sekali-kali main airnya lama, kan sudah hampir 1 tahun saya tidak ke pantai itu sama kakak," ujarnya sambil menyengir. Tawarnya meledak di teras. Ayahnya terkekeh geli, menepuk bahu putri bungsunya itu. "Dasar kamu ini, ada-ada saja." Ari, dengan sopan, mendekati ayah dan ibu Ira, mencium tangan mereka bergantian. "Kami pamit pulang dulu ya, Ibu, Ayah. Sudah malam, sepertinya mau hujan," ucapnya dengan suara yang sedikit bergetar karena dingin. Ayah Ira membelai rambut calon menantunya itu dengan sayang. "Hati-hati di jalan, Nak. Titip salam buat orang tuamu." Ibu Ira, dengan senyum lembut, membelai rambut Nadia yang sedang mencium tangannya. "Terima kasih sudah datang hari ini, Nadia. Jangan bosan-bosan datang ke sini ya, Nak." Ira mendekati kekasih tunanetra tercintanya itu, mencium tangannya dengan lembut. "Kabari aku kalau sudah sampai rumah ya, sayang." Bisiknya pelan, matanya menatap Ari dengan penuh perhatian. Ari mengangguk, tersenyum, dan membalas membelai manja kepala kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. "Pasti, sayang," jawabnya singkat. Nadia dan Ita, yang sedari tadi memperhatikan interaksi mereka, tiba-tiba bertepuk tangan bersamaan. "Peluk, peluk, cium, cium," seru mereka dengan nada menggoda. Wajah Ira dan Ari langsung memerah. Mereka menunduk malu, berusaha menyembunyikan senyum yang tak bisa mereka tahan. Sementara itu, orang tua mereka hanya tertawa geli melihat tingkah laku anak-anak muda itu. Ira menuntun Ari menuju motor matic merah andalan Nadia. Suara gemuruh lembut terdengar dari kejauhan, semakin jelas menandakan hujan akan segera turun. Setelah memastikan Ari duduk dengan aman, Nadia menyalakan motor dan melajukannya perlahan menuju rumah Ari. Awalnya, Ari tampak serba salah. Dia merasa kedinginan karena angin malam, tapi sedikit canggung untuk berpegangan pada Nadia. Nadia, yang menyadari kegelisahan Ari, dengan nada menggoda berkata, "Kalau kamu kedinginan, ya sudah pegangan saja. Peluk aku juga boleh kok, sayang." Ari tertawa geli mendengar ucapan Nadia itu. "Kamu ini ada-ada saja," balasnya. Tiba-tiba, titik-titik air mulai berjatuhan. Awalnya hanya beberapa,
terasa seperti sentuhan lembut di kulit wajahnya. Kemudian, semakin deras, berubah menjadi hujan yang menyapa mereka dengan dingin. "Nat, berhenti dulu, berteduh aja," kata Ari. Suaranya terdengar khawatir. Nadia menggeleng. "Tanggung Ri, sebentar lagi sampai rumahmu." Ia bisa merasakan cipratan air membasahi wajahnya, matanya sedikit perih. Nadia merasakan tubuh Ari sedikit menggigil di belakangnya. Rasa bersalah menyelinap masuk ke hatinya. "Maaf ya, Nat," ucap Ari, suaranya lirih. Nadia mengerutkan kening, bingung. "Maaf untuk apa, Ri?" Tanpa menjawab, Ari tiba-tiba memeluk Nadia. Kedua tangannya melingkar erat di pinggangnya, menariknya mendekat. Nadia terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan baju Ari yang basah menempel di punggungnya, dingin namun terasa hangat secara bersamaan. Aroma sabun dan sedikit parfum Ari memenuhi indera penciumannya. Awalnya, Nadia kaget, namun, lama-kelamaan, ia mulai merasakan sensasi kehangatan yang berbeda. Pelukan Ari terasa nyaman, melindunginya dari dinginnya hujan dan angin malam. Ia mengerti sekarang, kenapa Ari meminta maaf. Nadia tersenyum. Ia membiarkan dirinya menikmati pelukan itu, merasakan setiap detak jantung Ari yang berpacu seirama dengan jantungnya. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh Ari merambat ke seluruh tubuhnya, mengusir rasa dingin yang tadi menyerang. Dan setelah perjuangan selama setengah jam membelah derasnya hujan, akhirnya Nadia berhasil memarkirkan motor Matic merah andalannya di depan halaman rumah Ari. Hembusan napasnya keluar menjadi kepulan uap putih di udara yang dingin. Tubuh mereka berdua memang basah kuyup, rambut mereka menempel di dahi, dan air menetes dari ujung hidung. Namun, ada kehangatan aneh yang menjalar di hati mereka, mungkin karena kebersamaan, mungkin karena adrenalin yang masih memompa dalam darah mereka. Nadia membantu Ari turun dari motor. Langkah Ari sedikit goyah, dan Nadia dengan sigap menuntunnya menuju teras. Di bawah naungan atap teras, mereka sedikit terlindung dari derasnya hujan. Nadia mengangkat tangannya dan mengetuk pintu jati hijau tua itu. Suara ketukan itu terdengar nyaring di tengah kebisingan hujan. Bersamaan dengan itu, Nadia mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Dari dalam rumah, terdengar suara khawatir Ibu Ari menjawab salam mereka dengan tergesa-gesa. "Waalaikumsalam, ya Allah, Ari." Nadia, pintu terbuka dengan cepat, memperlihatkan sosok Ibu Ari yang berdiri di ambang pintu dengan wajah panik. Kerutan di dahinya semakin dalam saat melihat kondisi mereka berdua. Beliau langsung memegangi kepala Ari dan Nadia, merasakan rambut mereka yang basah kuyup. "Ya ampun, kalian basah kuyup. Kenapa hujan-hujanan begini?" Nada suaranya penuh kekhawatiran, namun juga ada sentuhan kelembutan seorang ibu. Ari hanya menyengir lebar, memperlihatkan deretan giginya yang putih. Ia menggaruk kepalanya yang tidak gatal, mencoba menutupi rasa bersalahnya. "Kapan lagi, Bu, saya bisa naik motor malam-malam dibonceng sama Nadia sambil hujan-hujanan?" Ucapnya dengan nada bercanda, berusaha mencairkan suasana. Nadia yang mendengar ucapan Ari tersebut langsung menjewer telinganya. "Aduh, sakit, Nadia." Ari meringis, mencoba melepaskan jeweran Nadia. "Dasar modus," Nadia berkata dengan nada kesal, meskipun ada sedikit senyum yang tersungging di bibirnya. Ia bisa merasakan pipinya memanas, bukan hanya karena dinginnya hujan, tapi juga karena ucapan Ari itu. Ibu Ari yang melihat tingkah laku mereka itu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ia tahu betul bagaimana dekatnya hubungan Ari dan Nadia, meskipun mereka sering bertengkar seperti anak kecil. "Sudah, jangan berantem di sini."
Ayo masuk dulu, ganti baju sana. Nanti masuk angin, Ibu Ari berkata sambil menarik tangan mereka berdua masuk ke dalam rumah. Aroma hangat masakan menyeruak dari dalam rumah. Aroma yang menenangkan dan membuat perut mereka keroncongan. Suara gemericik air hujan yang menimpa atap rumah terdengar lebih lembut dari dalam, menciptakan suasana yang nyaman dan aman.